Fadlizon seolah menghilang. Akhirnya berkurang satu orang tukang nyinyir. Prabowo menyampaikan pesan melalui Pak Sekjen terkait Twitter Pak Fadlizon soal Sintang. Ya, bagi kami para kader Gerindra di legislatif mendapat teguran ketika kita mengeluarkan pernyataan yang tidak pas adalah hal yang wajar. Seperti saya sendiri juga sering kena teguran kalau pas mengeluarkan pernyataan yang tidak pas. Jadi saya pikir ini bukan masalah yang besar ya. Kami juga sudah menyatakan meminta maaf pada pihak-pihak yang merasa kenyamanannya terganggu oleh statement tersebut. Fadlizon seolah lenyap di telan bumi. Biasanya kalau kalian rajin melirik akun tweetnya, cuitannya cukup banyak dalam sehari. Tapi hingga saat ini tidak ada update cuitan terbaru. Postingan terakhir adalah tanggal 13 November. Artinya sudah seminggu ini Fadlizon tidak membuat cuitan khas nyinyiran lambendoer tersebut. Ini bukan rahasia lagi, karena banyak yang mengaitkan ini dengan cuitannya yang menyindir Presiden Jokowi yang menjajal sirkuit Mandalika. Dia minta Presiden Jokowi melirik banjir parah di Sintang. Akibatnya dia dikecam banyak pihak. PDIP menyindir Fadli yang hanya bisa kritik tanpa berbuat apa-apa. Gerindra juga dikabarkan sudah menegurnya. Akan tetapi yang menjadi puncak dari semua ini adalah teguran dari Prabowo. Ada banyak versi kenapa Prabowo menegur Fadlizon. Padahal selama ini Fadli seolah ditelantarkan dan dibiarkan teriak seenak jidatnya dan seenak lambendoernya. Ada yang bilang ini karena cuitan sindir presiden soal banjir Sintang. Ada yang menduga ini terkait dengan cuitan deforestasi di mana Fadli menyebut deforestasi itu nyata. Apalagi kita tahu terjadi perseteruan antara Greenpeace dengan GLHK terkait isu ini. Ada pula yang menduga ini karena cuitan Fadli yang menyindir Puan saat menanam padi dan hujan-hujanan. Silakan kalian pilih mana yang paling masuk akal dari semua alasan yang menjadi dasar teguran dari Prabowo. Tapi apapun alasannya, semuanya sama. Itu adalah kritikan dan nyinyiran dari Fadlizon yang memang sudah dari dulu menyerang pemerintah secara terang-terangan. Jujur saja, kita tidak tahu kapan Fadlizon akan aktif lagi di media sosial. Tapi memang lebih baik kalau dia tak usah aktif lagi selamanya. Dia terlalu bising tak jelas, bikin ribut dunia media sosial dengan kritikan sok pintar, padahal banyak kontroversi. Setidaknya lebih damai kalau tidak ada seorang ini. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, juga ikut membela Fadlizon yang ditegur Prabowo Subianto. Meskipun akhirnya dia klarifikasi, perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa saya tidak membela Fadlizon. Yang saya bela adalah hak-hak kita sebagai warga negara dan sebagai pemilih atas wakil kita, kata Fahri. Dia menyebut bahwa seharusnya wakil rakyat mengawasi kinerja pemerintah, bukan taat pada pimpinan partai politik. Fahri juga mengatakan bahwa DPR seharusnya melakukan pengawasan kepada pemerintah dengan baik. Menurutnya, oposisi DPR tidak berjalan semestinya. Logika saya simpel saja sebenarnya. Kalau Fahri Hamzah mengatakan wakil rakyat mengawasi pemerintah, saya setuju pada poin ini. Yang saya tidak paham sampai sekarang adalah Fadlizon selalu nyinyir ke satu arah. Nyinyirnya selalu ke pemerintah. Ini adalah kritikan berat sebelah dan penuh diskriminasi. Sampai sekarang, kalau tidak salah, Fadli hingga kini tidak pernah mengkritik keras Prabowo. Aneh nggak? Masuk akal nggak kalau Fadli mengkritik Presiden Jokowi seolah terlalu banyak cacatnya, sedangkan dia tak pernah mengkritik Prabowo seolah terlalu sempurna tanpa celah. Ini nonsensi. Siapapun pasti punya kekurangan yang perlu dikritik dan dikoreksi. Tapi di mata Fadli, Prabowo seolah kayak orang yang serba sempurna sehingga tak perlu dikritik. Masuk akal nggak? Dari sini saja sudah ngawur kan? Makanya Fadli tidak layak jadi wakil rakyat. Lebih cocok disebut wakilnya orang-orang yang tidak senang, benci atau sakit hati kepada pemerintah. Kalau sudah berat sebelah dan tidak adil, ngapain jadi wakil rakyat?
Makanya ada bagusnya juga dia diam. Setidaknya berkurang satu orang tak bermutu yang bikin semrawut dunia demokrasi. Suruh Fadli kritik Prabowo dan Gerindra dulu deh, baru kita percaya kalau dia ini wakil rakyat. Harus adil ke semua parpol. Tapi menurut saya, awal mula dari ini semua adalah cuitan Fadli soal usulan agar Densus 88 dibubarkan saja. Ini mungkin adalah pemicu fatal. Dan ketika Fadli bikin cuitan lain entah apa, akhirnya Prabowo tak punya pilihan selain harus bertindak. Kata orang, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terpeleset dan jatuh. Fadlizon ini contohnya, merasa seolah tidak ada yang bisa menegurnya, akhirnya kena batunya. Bagaimana kondisinya sekarang? Siapa peduli sama lo, Zon? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shua.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?